Dah. Wa alimun, dan Allah Maha tahu biman yustahaqqu al-akhirah fayaqdihi li a'maliha, dan Allah juga tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan akhirat, lalu Allah menetapkannya dengan amal-amalnya. Artinya ada orang yang dikasih kaya miskin tapi akhiratnya nanti celaka, sudah ditakdirkan. Tapi ada juga yang kaya akhiratnya pun selamat, karena tadi dia bisa mengeluarkan duit, bisa berjuang dengan duitnya dan lain sebagainya. Maka pesan saya sama Bapak Ibu, kalau punya duit banyak, mbok yang bangun masjid. Itu loh, karena Nabi Muhammad itu bangun masjid. Ya, rumahnya Nabi kecil, masjidnya besar. Rumahnya Nabi itu sempit, masjidnya luas. Rumahnya Nabi itu pendek, masjidnya tinggi. Itu Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu jangan sampai meninggal dunia lah sebelum bangun masjid. Halo, ini pada panik begitu sih, belum bangun masjid malah panik. Bismillah lah kita niatkan, nak wis wayahe teko, udah. Bismillah ya, saya pengen bangunkan masjid orang puasa. Niatlah Bapak Ibu, Allah bangun masjid. Namanya juga niat ya Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu. Terus apa? Wa biman yustahaqqu al-khidlan fa yuhaddiluhu an ta'ati al-khaira wa asbabi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui kepada orang yang berhak untuk dihinakan, maka Allah menghinakan dia dengan memberikan berbagai macam kebaikan dan sebab-sebabnya, dengan kekayaannya, dengan kelebihannya, tapi dia hina. Sering pergi ke Eropa, tidak pergi ke Makkah. Sering keliling dunia, tapi tidak mau ke Madinah. Ada nggak orang begitu? Ada. Saya punya tetangga, rumahnya 1.500 untuk kampung di Kampung 2. Gede, rumah paling gede. Adiknya juga sama itu, kaplengnya 1.500 juga. Adiknya lagi 1.500. Tiga-tiganya sudah meninggal dan belum pergi ke Mekah. Ketika kita ceramahin, kok nggak ke Mekah? Allah nih Mekah ngopo mas katanya. Coba. Wes mata ya wes lah karep saya. Wong sugih ora gelem ning Mekah. Sekarang rumahnya nggak ada yang ngurus. Delalah anaknya ya kayaknya nggak terlalu apa ya, mungkin nggak terlalu bekal ya, kurang penuh kali ya, ngurus gitu, ngurusin rumah 1.500 meter kan. Masya Allah, mendingan Bapak Ibu ya rumahnya 100 tapi sudah pergi ke Mekah, keren. Rumahnya 50 meter sudah pergi ke Mekah, bagus, daripada 1.500 nggak pergi ke Mekah. Ada yang begitu. Ini namanya apa? Allah Maha tahu orang yang mau dihinakan, maka Allah menghinakan dia dengan banyak kebaikan dan perantara-perantara, tetapi dia hina di akhirat. Itu Allah juga Maha tahu. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Akhirnya Bapak Ibu kan bisa menyusun kalimat bahwa yang saat ini Bapak Ibu nikmati, yang sedang Bapak Ibu kerjakan, yang sedang Bapak Ibu lakukan, itu tidak pernah lepas dari ilmunya Allah. Tidak pernah lepas. Itu sudah ditulis oleh takdir-takdir Allah. Gitu. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan takdir-takdir baik sampai hari ini kita syukuri. Dan kita semuanya pastinya kan punya takdir-takdir baik. Masing-masing orang beda-beda. Itu semuanya adalah ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Habis Bapak Ibu. Ayat 33. Udah muazan belum? Berapa menit? Nah, kita baca doa saja kalau gitu. Daripada kita lanjutkan kan? Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu dapat ilmu tentang ibadah yang paling baik adalah menunggu solusi dari Allah. Itu ibadah. Bapak Ibu kalau sudah berobat, menunggu sembuh itu ibadah terbaik.
Jangan kalau belum sembuh malah lari ke dukun, jangan. Lari ke dukun ini masalah, Pak. Ditunggu dong. Minimal cara nunggunya gimana? Obatnya sampai habis, proses obatnya dipakai, kan gitu ya. Itu namanya menunggu kan, Pak. Bapak Ibu kalau sudah baca doa, minta tolong kepada Allah, silahkan ditunggu. Ustaz, saya sudah berdoa sama Allah dari setahun yang lalu gini, kok belum datang juga. Coba dikencengin lagi lah doanya, Pak. Mungkin salah tempat kali, Pak. Atau salah waktu. Coba waktunya yang sepertiga malam, masjidnya waktu nggak ada orang, doanya lampunya gelap semua, mungkin caranya beda, Pak. Misalnya begitu, kan bisa begitu. Anda nanti ulang kalimatnya, Pak, doanya serius. Nah, yang nomor 2, bahwa apa Bapak Ibu, kaya miskin, sugih sama sengsara, itu perkara yang sudah dipastikan oleh Allah. Ilmunya ada di Allah, tidak bisa dikarang-karang oleh diri kita. Sudah ditulis lah, kaya miskin sudah ada aturannya. Yang nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang ya kalau Bapak Ibu selalu meminta kepada Allah. Yang nomor 4, Allah itu Maha tahu kepada siapapun orangnya yang paham tentang dunia, maka dia akan diberikan dunia tersebut. Allah juga tahu orang yang memang harus dimiskinkan oleh Allah, maka Allah miskinkan dia. Jadi Bapak Ibu kaya itu karena dipilih oleh Allah. Oh, Anda bisa kaya kok. Akhirnya dia jadi baik. Kaya tapi baik, tidak sombong. Nah, yang nomor 3, Allah Maha tahu dengan orang yang menghendaki akhirat, maka lalu dia ditetapkan cinta sama akhirat dengan amalnya. Ke akhiratnya lebih hebat. Tapi Allah juga tahu orang-orang yang dihinakan di dunia ini sampai nanti di akhirat, maka dia diuji dengan berbagai macam kebaikan, tetapi tidak bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.